Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Yang berbahagia para netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, kali ini kita kembali lagi di salah satu program teranyar nih di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, namanya Suar Integritas. Kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, tamu yang ya pokoknya ini luar biasa lah tamu kita pada kesempatan kali ini. Kita perkenalkan dulu, namanya adalah Mas Hadi Nugraha di sebelah saya nih. Apa kabar, Bro? Halo Mas Fajar. Sehat? Alhamdulillah. Makin keren aja nih kayaknya. Nggak lebih keren dari Mas Fajar lah. Iya. Bisa. Oke, di episode perdana kali ini ya, perdana untuk Suar Integritas ini kita rencananya juga akan terus konsisten untuk membangun acara ini ataupun episode-episode berikutnya kita akan terus konsisten untuk Suar Integritas ini. Nantinya kita akan banyak membahas terkait tentang pengawasan, tapi yang out of the box ya, teman-teman semua, sobat netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dan kali ini kita mau coba bahas nih yang lagi trending mungkin ya di 2024 ini, yaitu tentang Artificial Intelligence ya, atau AI ya, Mas Hadi ya. Ini Mas Hadi kenapa kita undang di sini bukan tanpa sebab nih, karena beliau ini termasuk auditor ya, auditor yang paling melek teknologi nih di Itjen ini. Beliau ini pernah membidani lahirnya sebuah aplikasi, namanya apa Mas Hadi? Oh, Simantap waktu itu ya? Simantap. Simantapnya sekali aja ya? Simantap aja. Simantap aja. Iya. Jadi itu dibikin oleh beliau ini seorang diri ya. Kemudian dikembangkan menjadi aplikasi bersama di Inspektorat Wilayah 2 ya. Itu bisa diceritain dong Mas Hadi, itu gimana bikin Simantap itu tuh? Oke, tapi sebelumnya gini, yang kalau paling melek teknologi nggak juga ya, karena saya juga masih belajar gitu ya. Yang pertama karena adanya sistem itu kan karena dulunya sistem di kita masih manual. Nah, kemudian akhirnya karena waktu itu karena ada tuntutan tugas waktu pas awal-awal masuk, nah kemudian dikembangkan sampai sekarang, dan alhamdulillah didukung juga oleh pimpinan. Karena sekali lagi Mas Fajar, kalau misalnya untuk AI atau untuk pengembangan digital itu nggak mungkin akan berhasil tanpa adanya komitmen dari pimpinan. Oh iya, betul juga ya. Kalau kita udah menggebu-gebu untuk menyarankan sesuatu, tapi kalau nggak didukung kebijakan percuma juga ya. Betul Mas Fajar. Terus gimana tuh? Apa sih isinya Simantap itu apa sih? Jadi intinya sih sistem pelaporan digital, dan itu kita bisa memantau ada dashboardnya untuk setiap penugasan yang ada di wilayah, itu berapa yang sudah selesai, kemudian dalam prosesnya berapa, dan belum diproses, seperti itu. Intinya sih seperti itu. Jadi mempermudah auditor juga dalam mengupload laporan dan memantau bagi progresnya itu ya. Iya, memantau progresnya bagi pimpinan maupun dari sisi pegawainya sendiri. Karena dari pegawai kita biasanya butuh nih dalam rangka misalnya kita buat SKP. Nah, kita butuh kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, itu melalui Simantap itu bisa dibantu gitu. Karena langsung secara otomatis mengenerate per auditornya itu sendiri. Nah, tapi ya bisa-bisanya gitu loh, kepikiran gitu loh bikin aplikasi itu. Padahal kan itu dari ide sendiri ya. Maksudnya melihat atas dasar apa sih, keresahan apa sih kok bisa-bisanya bikin Simantap itu tuh, dasarnya apa sebenarnya Mas Hadi itu? Pertama itu karena tuntutan tugas sih Mas Fajar sebenarnya. Karena kita dituntut untuk tuntutan tugas apa tuntutan surat tugas? tugas ya. Tugas ikhlas beramal jadinya ya. Karena yang pertama itu dituntut untuk menghasilkan output bagi setiap pegawai yang ada di Itjen Kemenak ini sendiri. Dan kebetulan karena saya melihat situasi dan kondisi pada saat itu sekiranya perlu nih ada suatu sistem, jadi ya saya untuk belajar lah itu, mencoba membuat sistem itu ya. Nah, itu apa namanya? Basicnya Mas Hadi ini orang IT atau apa? Kok bisa bikin aplikasi-aplikasi seperti itu gimana? Saya sendiri kan juga auditor ya, tapi saya kalau disuruh bikin aplikasi itu saya angkat tangan karena nggak bisa gitu. Tapi ini Mas Hadi ini luar biasa. Ini bagaimana itu prosesnya gitu? Sebenarnya sih aplikasi bukan aplikasi yang rumit gitu Mas Fajar. Jadi saya juga background saya itu S1 Accounting di UIN Ciputat itu ya, UIN Jakarta. Iya. Dan saya juga belum ada pengalaman di IT, tapi saya ya namanya belajar dan itu saya tekuni gitu. Dan akhirnya
bisalah terwujud itu suatu sistem itu. Dan sistem bukan sistem yang kompleks, membutuhkan algoritma dan programmer gitu ya. Tapi itu aplikasi sederhana yang mungkin membutuhkan skrip-skrip sederhana dan orang kalau mau belajar pun sebenarnya bisa membuat itu gitu. Jadi intinya harus mau belajar aja ya. Betul Mas Fajar. Oke. Berarti kan itu kita sudah masuk ke ranah namanya digitalisasi gitu ya. Nah ini kan sekarang lagi rame gitu ya. Semua serba digital, semua serba transformasi ke digital, bahkan kita sudah memulainya itu dengan aplikasi besar kita namanya Pusaka gitu ya. Nah itu salah satu terobosan lah yang dibuat Kementerian Agama. Nah ini kalau Mas Hadi sendiri menanggapi digitalisasi itu seperti apa sih sebetulnya? Digitalisasi itu sebenarnya mempermudah manusia atau mempermudah pegawai untuk melakukan suatu pekerjaannya. Jadi kalau misalnya dengan adanya digitalisasi kemudian memperlambat atau menghambat kinerjanya pegawai, malah bukan. Nah, menurut saya itu belum termasuk indikator keberhasilan Mas Fajar gitu. Iya. Jadi dikatakan berhasil suatu digitalisasi karena si pegawainya itu merasa dibantu dengan adanya suatu sistem gitu. Gitu ya, iya. Nah, sekarang ini kan lagi musim, semua serba AI ya kan, artificial intelligence gitu kan. Bahkan di beberapa kali ya saya membuat sebuah hasil dari pekerjaan penugasan saya dibantu oleh AI gitu ya, tapi itu tetap di bawah supervisi kendali saya, tapi itu sangat membantu tuh. Nah, tanggapan Mas Hadi kira-kira gimana? Apakah AI itu sebetulnya bisa membantu kinerja kita ya sebagai auditor gitu ya dalam pekerjaan hariannya atau gimana tuh kira-kira Mas Hadi? Saya setuju Mas Fajar, karena AI itu sebenarnya salah satu tools atau alat bantu kita untuk melaksanakan kinerja kita. Jadi tujuannya membantu, jadi bukan utama. Bukan utama. Ya, jadi tetap keputusan ada di kita untuk menggunakan hasil yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Karena ya sempat ramai juga tuh Mas Fajar kalau misalnya kita naik mobil naik mobil dan ada mobil yang bisa autopilot gitu bisa mengendarai sendiri. Itu kalau misalnya kita lepas, itu bisa nabrak dan itu sudah kejadian, menabrak orang sampai meninggal. Dengan adanya AI itu kan sebenarnya kecerdasan buatan yang diimplementasikan di mobil. Dan itu berhasil gitu, tapi tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Gitu ya. Tanggung jawab tetap ada di pengguna AI itu sendiri. Jadi makanya ya AI dapat meningkatkan kinerja pegawai, tapi tetap tanggung jawabnya ada di pegawai itu sendiri dalam menggunakan AI. Menggunakan AI ya. Iya. Kalau Mas Hadi pernah membuat sebuah output tugas menggunakan AI nggak? Oh sering sih Mas Fajar. Iya ternyata bukan saya saja ya teman-teman ya. Iya. Apa tuh bentuknya? Kalau boleh sekarang AI itu udah banyak ya Mas Fajar ya. Kita bisa bikin video lewat AI, kemudian kita bisa bikin program juga dari AI, bisa juga Mas Fajar. Karena AI kita bisa coding langsung segala macam yang berdasarkan kebutuhan kita aja gitu kan. Kalau kita belajar dari buku, kita harus belajar lagi dari awal gitu ya. Nah kalau misalnya dengan AI kita langsung apa yang mau kita pengen langsung kita tanya di AI gitu. Tapi menarik nih, karena kadang-kadang gini, kita terlalu terlalu dimudahkan gitu ya dengan AI. Saya pernah melontarkan wacana gini, jangan-jangan nanti ke depan auditor bisa nggak ada fungsinya lagi, atau auditor fisik yang seperti kita profesi ini bisa tergantikan oleh kinerja artificial intelligence gitu ya, pekerjaannya ya mungkin ya seperti itu. Gimana Mas Hadi menanggapinya tuh? Aduh, gawat ini, pekerjaan kita terancam Mas Fajar. Iya betul juga. Saya kadang-kadang mikir juga Mas Hadi. Ya kan sekarang kita membuat sebuah catatan hasil review, bahkan catatan hasil audit, kalau memang orang itu tidak bisa sama sekali, katakanlah teman-teman auditor ini kesulitan dalam menuangkan ide-idenya ke notisi ataupun ke catatan-catatan hasil pekerjaannya. Kemudian dia memerintahkan dengan tools AI itu dia bisa membuat prompt yang baik, atau kita sudah membuatkan sebuah rincian prompt, kemudian dia tinggal input saja prompt itu lalu keluarlah itu. Nah, berarti kan kinerja auditor tuh sangat dibantu. Atau mungkin lain kali tidak perlu lagi ada auditornya gitu ya, cukup aja satu orang operator untuk menggerakkan hasil-hasil pengawasan itu asal datanya ada kan gitu. Kalau saya pernah melontarkannya, jangan-jangan nanti ke depan profesi auditor juga bisa terancam ya. Tapi kalau saya rasa gini ya auditor yang terancam itu yang belum melek AI atau bahkan belum melek teknologi atau bahkan digitalisasi masih belum melek gitu ya. Itu mungkin mereka merasa terancam di situ. Karena kenapa? Karena AI itu kan bisa digunakan oleh semua orang gitu. Dan apa bedanya pekerjaan kita sama pekerjaan orang lain gitu? Kalau misalnya pekerjaan kita bisa digantikan oleh mereka. Nah, jadi setidaknya kita juga harus bisa memanfaatkan
AI itu sendiri. Karena untuk memanfaatkan AI itu kan kita butuh prompt engineering. Jadi dalam untuk membuat prompt itu juga kan kita nggak bisa sebatas cuman prompt umum doang gitu ya. Betul. Gitu. Jadi itu ada teknik-teknik khususnya gitu dan itu yang perlu dipelajari lagi oleh auditor itu sendiri. Jadi jangan sampai auditor itu sebenarnya tidak terancam, tapi harus belajar lebih lagi nih tentang teknologi, digitalisasi, kemudian juga tentang AI itu sendiri. Karena AI ini banyak sekali jenis dan fungsinya dan ya kita bisa pilih mana yang bisa membantu untuk meningkatkan kinerja kita sebagai auditor. Betul. Karena seperti tadi dibilang ya, mobil saja yang ya katakanlah mobil sudah serba canggih, ketika dia ditinggal pun masih ada risiko berbahaya untuk kecelakaan gitu ya, apalagi ini nanti kaitannya dengan penugasan kita gitu. Mungkin ada yang terlalu umum atau mungkin tidak tepat sasaran gitu ya kalau kita percayakan semuanya ke AI gitu ya. Nah, tapi ini dengar-dengar ya, di inspektorat ini katanya lagi dibangun sebuah prasarana ataupun program gitu ya. Saya istilahnya program gitu, oleh Pak Irjen kita untuk menggunakan atau mengoptimalisasi penggunaan AI nih di inspektorat nih. Dengar gitu ya. Kedepannya tuh gimana tuh? Iya, jadi memang yang saya tahu juga, yang saya dengar-dengar juga memang Ijen saat ini memang... Kalau Mas Adi yang bilang nih A1 nih. belum tentu. karena gini, saya pernah dapat kabar juga ini sudah ada tim AI Inspektorat Jenderal yang berisikan orang-orang yang seperti Mas Hadi ini, ada teman-teman yang lain yang sudah dapat SK ya, dan nanti akan dikirim belajar ke negeri Ginseng Ginseng kemana? Ke Cina ya? Nanti kita tunggu keputusan berikutnya ya. Karena betul. Ini nih bocoran sedikit ya teman-teman ya, netizen, teman-teman Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi Inspektorat ini betul-betul nantinya akan menggarap ini visi ke depan akan mengambil jalan tengah untuk AI ini bisa dimanfaatkan, tapi tetap ini difungsikan sebagai alat bantu di inspektorat ya, seperti itu ya. Ya, kita doakan saja Mas Oja, semoga beneran terwujud ya. Tapi itu karena kalau terkait dengan hal itu mungkin saya juga pernah dengar gitu Mas Fajar, memang Ijen ini sedang mempersiapkan AI gitu. AI itu sebenarnya bukan aplikasi tambahan, tapi sebenarnya menggunakan big data yang ada, dan itu nanti kita menggunakan AI itu kita gunakan untuk mengolah big data itu sendiri. Untuk mengolah big data. Mengolah big datanya itu sendiri. Jadi kita sudah punya big data yang ada di Kementerian Agama. Nah, Ijen ingin memanfaatkan AI untuk mengolah big data sehingga mempermudah kinerja dari auditor itu sendiri. Melakukan pengawasan nanti untuk kemudian memberikan masukan kebijakan gitu ya. Betul. Oke, menarik nih. Tapi sebetulnya ya sedikit aja bocoran kalau Mas Hadi udah paham ya. Apa yang kira-kira ini proses bisnisnya tuh kira-kira seperti apa nih yang nanti akan diusung oleh program memanfaatkan AI ini nih? Nah, untuk itu yang saya tahu itu Mas Fajar. Jadi Ijen itu rencananya ke depan akan membentuk tim AI ini supaya lebih fokus untuk memanfaatkan AI untuk di Ijen gitu. Jadi bagaimana hasil AI ini bisa dimanfaatkan oleh auditor inspektor jenderal dalam pengawasannya untuk menunjang keberhasilan program prioritas dari Kementerian Agama itu sendiri. Nah, untuk bisa sampai ke sana nanti untuk proses bisnisnya segala macam, nah itu nanti akan dijelaskan lagi sama tim itu kalau sudah dibentuk oleh Pak Irjen gitu Mas Fajar. Ya, jadi kan betul juga sih, kita butuh juga ya alat bantu seperti AI itu, karena jumlah auditor kita sangat terbatas ya, cuma 200-an gitu. Sedangkan Satker yang menjadi objek pengawasan kita itu 4.000 lebih ya, bahkan 4.400 berapa gitu ya. Karena ini jumlahnya terus fluktuatif gitu ya. Nah, itu betul, kalau saya pikir sih kita butuh sebuah tools untuk menganalisis data-data pengawasan seperti data pendidikan. Itu kan sangat banyak ya Mas Adi ya. Betul. Kalau kita minta data setiap hari gitu kan nanti waktu kita habis untuk minta data. Atau kita ke lapangan setiap hari ya nggak akan cukup dengan jumlah waktu, anggaran, dan juga tenaga SDM yang kita punya ya nggak akan cukup untuk bisa mendapatkan output terbaik gitu ya. Sedangkan kalau kita sudah ada wadahnya gitu ya, kalau saya mengibaratkannya wadah, kemudian ada alatnya untuk kita memfiltrasi ataupun mengambil sebuah simpulan menggunakan artificial intelligence, itu sangat membantu ya kalau menurut saya gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini pertanyaan di luar ini nih, di luar Nurul. Gabak dong. Iya. Jadi artificial intelligence itu menurut Mas Hadi ya, kalau sekarang
baru kita mulai, kira-kira terlambat nggak sih? Sebenarnya sih nggak ada kata terlambat untuk belajar ya Mas Fajar. Jadi justru kalau misalnya kita sudah melek ke arah AI di masa sekarang, itu sebenarnya suatu langkah awal gitu, yang sangat perlu didukung gitu, karena ya kemarin-kemarin kita sudah ramai tuh tentang digitalisasi, perpindahan dari manual kemudian proses digital, dan Presiden melalui perpresnya tentang SPBE itu sudah menuntut setiap kementerian dan juga Pemprov gitu untuk meningkatkan digitalisasi ini sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah melek AI, itu bahkan kita bisa selangkah lebih unggul gitu daripada kementerian-kementerian lain. Cuman yaitu kita butuh infrastruktur, butuh anggaran, butuh komitmen, dan itu semua juga perlu dituangkan dalam suatu kebijakan gitu, Mas Fajar. Jadi memang kalau misalnya kita sudah mulai dari awal segini ya, kita sudah mulai di depan sebenarnya. Jadi nggak ketinggalan juga gitu. Ya, betul. Iya, justru ini harus didukung sih sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan Pak Irjen nonton ya. Langsung dibentuk, Pak. Langsung kita dikirim ke Cina, Pak. Oh enggak. Amin ya. Iya. Ya, jadi ya itu ya teman-teman ya, sobat netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi teman-teman nanti di Satker di daerah mudah-mudahan lebih sering bertemu kita di dunia maya mungkin ya, auditornya ya, karena kita sudah banyak memanfaatkan teknologi. Jadi peran kita mungkin akan lebih banyak bersilaturahmi dengan virtual ya, atau dengan hal-hal yang non fisik gitu ya, tapi tetap intensitas atau kualitasnya nanti tetap bisa sama gitu ya, Mas Adi, diharapkan gitu ya kalau menurut saya. Nah itu berbahaya juga tuh, nanti kita nggak dapat perjadin dong kalau nggak, ini bercanda ya teman-teman. Bercanda. Tapi ya betul, karena era sekarang begitu ya Mas Adi ya, karena kalau kita masih mengandalkan fisik gitu ya, harus ke sana untuk melihat data, harus sekadar mengambil data gitu, itu kan sangat tidak efektif ya kalau saya pribadi. Jadi sebenarnya itu sih butuh apa ya? Butuh persepsi yang sama ya. Butuh memang perubahan mindset yang konvensional menjadi konsep yang kekinian gitu. Maksudnya kita juga mempertimbangkan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman gitu. Jadi mungkin mindset itu dulu yang perlu kita ubah nih gitu. Jadi mindset mungkin yang kita berpikir bahwa wah AI berbahaya untuk kita gitu, kita ubah perjadian kita. Ya, kita ubah menjadi apa yang kita bisa manfaatkan dari AI ini untuk mempermudah pelaksanaan tugas di kita. Ya, betul. Sepakat. Ya sebetulnya juga nggak melulu mengurangi urusan perjadian ya, karena ini nanti bisa lah itu untuk pembiayaan yang lain. Misalnya kita ditugasi untuk belajar ke luar negeri gitu kan, sama aja ya, kita beberapa kali digantikan dengan tugas belajar ke luar negeri, itu kan secara totally kuantitas kan hampir sama ya gitu. Jadi nggak mengurangi ya, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Ya, kemungkinan juga mungkin bisa jadi kita pendidikan dan pelatihannya bisa menjadi lebih banyak gitu kan, betul, bisa dialokasikan ke yang lain gitu dengan manfaat yang lebih besar. Betul. Gitu. Atau kita ditugasi di satu tempat tapi bisa mengkolektif atau mengambil sampel lebih banyak, tapi kita tugasnya di satu tempat kan bisa ya, seperti itu ya. Bisa banget gitu ya. Ya, jadi Mas Adi, mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa lebih mengoptimalisasi terkait penggunaan AI ini ya di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk membawa kebaikan tentunya ya pada Satker kita ya, dan semoga juga kebaikan untuk organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi teman-teman netizen semuanya, netizennya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini sudah banyak banget nih followersnya kita di IG, itu udah sangat-sangat meningkat nih Mas Hadi. Bertambah terus ya? Bertambah terus. Setiap bulan ya? Aduh, kayak muncrat kan jadinya. Apalagi sekarang kita bintang tamunya nih keren-keren ya, Mas Hadi nih, auditor muda tapi prestasinya juga banyak. Kemarin juga dapat gelar master ya dari apa tuh namanya? Dari KPK ya. Dari KPK. Ini luar biasa nih Mas Hadi nih. Dapat. Jadi kualitas integritas. Jadi kualitas integritas. Jadi kualitas integritasnya sudah tidak perlu lagi diragukan, saudara-saudara. Jadi oke, kita akan bertemu lagi di episode Suar Integritas berikutnya nih. Mas Hadi harus ngikutin saya nih untuk closing. Oke. Suar integritas gitu ya. Oke, siap. Nanti kalau saya bilang suar integritas. Oke. Atau dibarengin biar keren nanti di kameranya. Oke, sampai ketemu lagi di acara Suar Integritas. Oke.